Sedulur-sedulurku, mekanisme daur ulang atau recycle itu sudah dimulai di tlatah Nusantara ini. Perputaran ulang dan hukum sebab akibat atau karma itu telah bagus sebagai hukum alam universal yang sudah berulang kali terjadi, dan itu tidak bisa lagi ditunda-tunda atau diulur-ulur oleh kuatnya pengaruh politik, harta dan tahta. Dan kita semua tinggal menunggu waktu pada akhirnya tiba atau puncak kehancuran yang itu tidak akan lama lagi terjadi. Nah, sedulur-sedulurku, jika digambarkan dalam sebuah lingkaran cokro manggilingan, Nusantara itu kini sedang menuju pada suatu titik akhir, sekaligus sebagai titik awal dalam sebuah putaran roda kehidupan. Artinya, peradaban Nusantara yang dulunya itu diawali pada masa kerajaan Salakanagara misalnya, maka setelah diformat ulang nanti, selanjutnya akan mengulangi atau napak tilas alur sejarah pada masa lampau, bahkan sebelum masa berdirinya kerajaan Salakanagara. Nah, itulah babak baru kehidupan dan peradaban di Nusantara ini, yaitu kembali pada sistem ketatanegaraan, keratuan atau kedatuan atau kemaharajaan, dan dipimpin oleh seorang Satrio Utomo yang sudah menerima pulung goib dari Wahyu Keprabon. Nah, karena pada saat itu, sedulur-sedulurku, telah terbuka pintu gerbang menuju Nusantara Jaya yang gemilang. Namun perlu diwaspadai, karena sebelum pintu gapuro itu terbuka, tanah Nusantara ini masih akan melalui masa kritis, di mana ia harus melewati fase goro-goro, kegaduhan atau kehancuran yang besar sebagai wujud hukum seleksi alam. Sehingga sing sapa lenon iku bakal kena, sing stiti ngati-ati. Nah, mulai iku kudu eling lan waspada mergo bakal nemu bejo. Nah, lalu sedulur-sedulurku, apakah sebenarnya cokro manggilingan itu? Nah, kata cokro ini berasal dari bahasa Sanskerta yang bisa diartikan sebagai cakram atau roda. Lalu sementara kata manggilingan itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu giling yang berarti berputar atau menggerus. Nah, sehingga bila digabungkan, maka istilah cokro manggilingan itu berarti gambaran dari cakram atau roda yang berputar. Sedangkan esensi dari cokro manggilingan ini sendiri adalah waktu, di mana ialah yang membuat semuanya itu terjadi. Dan perubahan-perubahan yang terjadi sudah menjadi kodrat kehidupan di alam dunia ini. Bahkan ketika manusia tercipta dan turun ke bumi juga harus melaluinya dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Kejadian-kejadian yang akan dialami semuanya pun hanya tinggal menunggu waktunya terjadi. Sehingga konsepsi waktu sangatlah penting. Bahkan kehidupan manusia di dunia ini pun dibatasi oleh waktu. Dan sehingga cokro manggilingan di sini adalah filosofi atau keyakinan mengenai berputarnya roda kehidupan, baik mikro maupun makro. Demikian pula dengan berputar dan terbatasnya periode zaman serta lamanya sebuah kekuasaan atau peradaban. Bahkan setiap orang pun berada pada lingkar cokro manggilingannya masing-masing, yang ia itu tidak akan bisa menghindar walau hanya sejenak. Nah, selain itu, sedulur-sedulurku, bentuk melingkar pada cokro manggilingan atau bentuk lain yang tertutup itu membuat suatu keseimbangan. Bila salah satu bagian itu tidak berfungsi sesuai dengan peran atau kecepatan berputarnya, maka keseimbangan itu akan terganggu dan bahkan bisa hancur. Nah, bila mana masih memungkinkan, maka akan dilakukan perbaikan atau recovery pada titik kerusakan itu hingga menuju pulih kembali atau terjadi keseimbangan yang baru. Nah, lalu jika tidak bisa, maka akan datang perubahan atau revolusi besar dan pemurnian total, pembersihan massal. Nah, setelah proses cepat itu terjadi secara menyeluruh di semua wilayah, barulah muncul kehidupan yang baru yang akan dimulai dari awal lagi. Nah, inilah masa yang sedang dan akan dialami oleh bangsa ini. Sedulur-sedulurku, masyarakat Nusantara itu khususnya Jawa harus mempunyai kesadaran akan pentingnya pemahaman mengenai cokro manggilingan ini.
Sebab dengan itu mereka bisa selalu siap dengan keadaan yang akan dihadapi, baik atau buruknya. Nah, dengan memahami esensi dari cokro manggilingan yang tidak lain adalah waktu kehidupan yang terus berputar, maka kita bisa mempersiapkan diri kita untuk tidak larut dalam kebahagiaan atau kesedihan yang sedang dihadapi. Berlebihan dalam menikmati kebahagiaan duniawi ini bisa melupakan dan menyesatkan diri kita. Begitu pula sebaliknya, jika terus larut dalam kesedihan atau keterpurukan, maka kita hanya akan jalan di tempat dan tidak mungkin bisa membawa perubahan yang baik. Nah, untuk itu sedulur-sedulurku, dengan memelihara pikiran yang positif ya, menerima kenyataan dan melakukan yang terbaik untuk saat ini, tentu akan membuahkan hasil di masa yang akan datang atau masa depan, atau dengan kata lain bahwa masa depan itu ditentukan dari sikap dan pilihan kita pada saat ini, dan tentunya mempertimbangkan pengalaman di masa lalu. Sehingga manusia Nusantara itu juga dituntut untuk dapat melakukan triwikromo, dalam artian mampu mempertemukan 3 kekuatan yang ada dalam diri, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, dengan begitu sedulur-sedulurku, orang yang dapat mengambil pelajaran pada setiap masa yang telah dilalui dan saat ini dapat menjadi manusia yang memiliki pola pikir jangka panjang atau visioner, sehingga mampu menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, sebaliknya, jika mengabaikan sejarah dan masa kini, maka masa depannya akan suram dan berakhir pada kemusnahan. Jadi, sebagai manusia yang berakal, maka siapapun harus mau menggelemi kahanan atau mau menerima kenyataan yang sudah, sedang, dan akan terjadi nanti. Nah, itulah kunci untuk mempersiapkan diri kita agar siap menghadapi kenyataan yang ada. Dan terkait hal ini, maka pemahaman mengenai adanya cokro manggilingan dalam kehidupan dunia itu tentu sangat membantu. Karena ketahuilah, setiap periode zaman itu akan berakhir dan berganti dengan yang baru. Peradaban atau sebuah kaum dan bangsa pun bisa digantikan dengan yang baru. Begitupun dengan sistem ketatanegaraan. Maka jika sudah tiba waktunya atau sudah tidak lagi sesuai dengan peri kehidupannya sejati, maka akan berganti dengan yang baru. Dan di Nusantara ini hal itu akan segera terjadi, tidak lama lagi. Karena tanda-tandanya sudah semakin jelas terlihat dan bisa dirasakan langsung secara lahir maupun batin ya. Nah, tapi mungkin banyak yang tidak setuju dengan hal ini. Namun demikian, cokro manggilingan itu akan terus berputar dan posisi jarum rodanya itu sudah hampir tiba di batas terendah akhlak manusia untuk kemudian mulai balik ke atas menuju kemuliaan. Dan sekarang ini pergerakannya semakin kencang turunnya. Yang disebabkan oleh apa? Oleh perilaku akhlak manusia yang semakin buruk atau parah. Nah, pada saat jarum cokro manggilingan itu tiba di titik nadir kehidupan, maka pada saat itulah akan datang goro-goro, kehancuran atau kegaduhan yang sangat besar di mana-mana. Setelahnya barulah akan ada kebangkitan menuju Nusantara yang gemilang. Nah, sedulur-sedulurku, lalu bagaimana kajian supranatural mengenai cokro manggilingan itu? Nah, dari sudut pandang batiniah supranatural, maka cokro manggilingan itu adalah piranti yang ada di alam gaib yang berhubungan langsung dan berpengaruh pada kehidupan nyata. Dari sisi fungsinya, cokro manggilingan ini adalah alat untuk memutar perubahan zaman, perubahan masa untuk menuju ke arah situasi atau suatu keadaan yang dikehendakinya. Dan yang bisa melakukannya adalah seseorang yang terpilih, yaitu sosok mulia yang mengemban tugas dari Sang Hyang Aruto atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seluruh-seluruhku, di jagat raya ini ada 2 jenis cokro manggilingan. Yang pertama itu cokro Virhawoyo. Nah, cokro ini tertancap di dasar bumi dengan kekuatan energi bumi. Bentuknya bisa digambarkan mirip dengan bentuk cakram ya, yang ada pada bagian tengahnya semacam tiang atau tugu yang agak berulir. Nah, di puncak tiang atau tugu itu lalu terdapat bentuk seperti kuncup bunga kantil, yang pada bagian paling atasnya itu terdapat batu merah delima, sehingga kobaran energi yang terpendar pun berwarna merah. Nah, warna merah sendiri itu berarti gelora semangat, tetapi dalam masa tertentu akan lebih mewakili warna darah. Catat itu. Sehingga dalam fase perubahannya membutuhkan pertumpahan darah meskipun perubahan tetap terjadi. Sebagai contoh dalam hal ini adanya perang dahsyat pada masa kehidupan Sri Rama dalam kisah Ramayana, atau perang besar di masa kehidupan Sri Krishna dalam kisah Mahabharata, atau juga perang dunia ke-1 dan ke-2 yang memakan korban nyawa itu sampai puluhan juta orang.
hingga pada peristiwa revolusi Indonesia pada tahun 65-an yang telah memakan korban nyawa itu lebih dari 6 juta orang. Lalu jenis yang kedua, sedulur-sedulurku, ada Cokro Virahoyo. Nah, cokro ini berada di angkasa dengan kekuatan energi alam semesta, berbentuk cakram ya, yang di bagian tengahnya itu terdapat tiang tugu bulat polos. Pada puncak tiang atau tugunya itu terdapat bentuk seperti kubah masjid. Nah, lengkap dengan ulir dan lubang angin di sela-sela putaran ulirnya. Nah, lubang angin ini menjadi sumber kekuatan putaran energi. Pada puncak bentuk kubah itu terdapat pula batu bening berwarna biru langit, sehingga energi yang dipancarkan juga berwarna biru langit tentunya. Nah, warna ini mendasari kekuatan laku tirakat, prihatin, dan daya guna. Nah, sebagai contoh dalam hal ini adalah masa berdirinya kerajaan Medang Kamulan atau kerajaan Salakanagara atau kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit. Nah, yang ketika itu berhasil membawa manusia Nusantara itu pada puncak kejayaannya. Nah, sedulur-sedulurku, pada dasarnya kedua cokro manggilingan ini adalah piranti yang bisa dimiliki oleh seseorang. Ia bisa didapatkan setelah seseorang itu mencapai pencerahan dan berhasil melewati tahapan pencapaian unsur-unsur alam. Unsur-unsur alam itu yaitu seperti api, air, angin udara, tanah, logam, dan cahaya. Nah, biasanya yang paling mudah diperoleh adalah energi air dan tanah, sedangkan energi api itu diperoleh saat terakhir. Nah, siapapun yang berhak mengendalikan cokro-cokro ini adalah sosok yang memang terpilih dan mumpuni di bidang pengolahan energi alam. Nah, namun dari zaman ke zaman biasanya ini kedua cokro ini, Virhawoyo dan Virahoyo ini diputar satu persatu ya, hanya diputar satu persatu, tidak pernah sekaligus dalam waktu bersamaan. Kadang hanya yang cokro Virahoyo, kadang di lain waktu hanya yang cokro Virhawoyo. Nah, tidak pula pernah terjadi di waktu yang sama ada dua sosok pemutar kedua cokro manggilingan ini, karena biasanya hanya ada satu orang untuk sebuah periode. Tapi atas kehendak Tuhan yang Maha Agung, khusus di zaman kita sekarang ini, maka kedua cokro itu akan serentak diputar oleh dua orang yang terpilih. Itu nanti jika sudah waktunya, tidak akan lama lagi. Nah, selain itu tentunya ada perbedaan dari kedua jenis cokro manggilingan ini. Perbedaan dari keduanya adalah pada bagian puncaknya ya, yang barusan kita bahas. Jika yang pertama ditandai dengan ujung batu berwarna merah yang menyiratkan api, tanah, logam, dan darah, maka yang kedua adalah batu berwarna biru langit, simbol perpaduan kekuatan air, angin, udara, cahaya, dan langit. Nah, jika cokro Virhawoyo itu diputar, maka akan terjadi banyak gejolak dan pertumpahan darah, meski perubahan akan tetap terjadi. Sedangkan jika yang diputar adalah cokro Virahoyo, maka akan ada perubahan tapi lebih nyaman dan tidak banyak gejolak. Karena hal ini disebabkan ya oleh kekuatan energi yang disebarkan memang bersifat lembut dan halus. Diputarnya cokro Virahoyo ini juga menandakan akan datang masanya kebangkitan dan kejayaan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Nah, sedulur-sedulurku, segala sesuatu itu memang akan berubah ya seiring dengan berjalannya sang waktu, mengikuti siklus tertentu. Bumi, tempat kita tinggal itu juga bergerak seiring dengan matahari mengitari pusat galaksi, membentuk pergantian musim dan tahun. Begitupun dengan kehidupan peradaban manusia, yang berubah pada hari ini adalah hasil dari tabur benih yang kita lakukan pada masa lalu, dan apapun yang kita lakukan saat ini akan dipanen di hari esok atau di masa depan, cepat atau lambat. Nah, oleh sebab itu cokro manggilingan itu membantu kita dalam mencermati siklus kehidupan alam sekitar dan juga yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu pun mengingatkan kita agar selalu bersikap eling lan waspadonji atau mawas dirilah, agar tetap berada di jalan yang benar dan akhirnya insya Allah selamat. Nah, sebab ketika kita berada pada posisi puncak, maka dengan mengingat esensi dari cokro manggilingan, kita bisa selalu waspada dan berusaha agar perputaran sang cokro tetap mengarah ke atas, atau setidaknya memperlambat perputaran roda yang mengarah ke bawah sambil berusaha agar cakram yang menggelinding itu berbalik arah, kembali naik ke atas. Sebaliknya, ketika kita berada pada titik nadir, kita akan tetap optimis dan termotivasi agar selalu berusaha mencapai posisi teratas, tentunya dengan cara yang benar dan halal. Nah, sedulur-sedulurku, pada akhirnya semoga kita itu bisa selamat dan diselamatkan saat proses pergantian zaman itu terjadi.
Dan beruntunglah bagi siapa saja yang mau mempersiapkan diri sejak saat ini, sehingga berhasil melalui transisi zaman ini untuk tiba di zaman yang baru nanti dengan selamat. Nah, mungkin sebagian dari pemaparan ini khususnya mengenai kajian supranatural Cokro Manggilingan akan sulit dipahami ya oleh beberapa orang penikmat atau pendengar. Karena itulah sebelum kita semua itu menilai atau menghakimi, mari lebih banyak sinau mengenai berbagai ilmu dan pengetahuan yang sejati. Kembangkanlah cakrawala berpikir, dengan begitu niscaya kita semua akan lebih bijaksana. Semoga bermanfaat. Mugi rahayu sagung dumadi.